Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gumintang Aksal Sebastian dengan NIM 18 19 10 50 10 66. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah perencanaan wilayah pesisir. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu mengenai konflik dalam pengelolaan sumber daya kerang hijau di Kali Baru, Jakarta Utara. Di sini saya membahas, maksudnya di sini terdapat 4 topik bahasan yang ingin saya bahas. Untuk yang pertama yaitu gambaran umum wilayah. Untuk yang kedua penyebab terjadinya konflik. Yang ketiga yaitu penyelesaian konflik. Dan yang keempat terakhir pembahasannya mengenai kesimpulan tentang pembahasan keseluruhan. Baik, untuk pembahasan yang pertama merupakan gambaran umum wilayah. Di sini sudah terdapat peta dari wilayah Jakarta Utara. Jadi di sini merupakan wilayah studi kasus yang saya ambil. Dapat dilihat pada PowerPoint berikut merupakan petanya. Gambaran umumnya di posisi pesisir Kali Baru yang strategis ini ditinjau dari dua aspek, yaitu geografis maupun ekonomi, menjadikan banyak masyarakat tertarik untuk menetap di wilayah ini. Selain para pembudidaya dan pengolah kerang, maksudnya kerang hijau, yang memanfaatkan wilayah ini, terdapat juga pengelola lain atau mencakup ini nelayan tangkap, pengolahan ikan asin, pencari kepiting, penjual besi tua. Besi tua tersebut berasal dari bongkaran kapal-kapal yang telah rusak dan lain-lain. Perairan Kali Baru pun merupakan jalur lintasan bagi kapal-kapal besar yang akan berlabuh dan berlayar dari Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Kondisi ini tentunya merupakan pembatas bagi para pembudidaya kerang hijau sehubungan dengan alat tangkapnya yang bersifat menetap atau paten, sehingga alat tangkap tersebut akan menghalangi perahu nelayan maupun kapal-kapal besar untuk melintas di perairan tersebut. Selanjutnya yaitu di sini sudah terdapat foto atau gambar yang sudah saya cantumkan berupa bentuk dari kerang hijau tersebut. Definisinya atau gambaran umumnya di sini, kerang hijau ini merupakan komoditas yang banyak diusahakan di wilayah perairan Teluk Jakarta. Pada tahun 2009 di Kecamatan Cilincing tercatat sejumlah 1.626 orang yang terlibat dalam usaha pembudidayaan dan pengolahan kerang hijau. Ini menurut Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta pada tahun 2010. Salah satu sentra kegiatan tersebut adalah Desa Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kondisi ini selain ditunjang oleh kondisi perairan Teluk Jakarta yang kaya akan fitoplankton sebagai unsur hara bagi perkembangbiakan kerang hijau, juga ditunjang oleh kondisi geografis yang strategis, serta pelaksanaan aturan formal yang belum mengikat. Memasuki pembahasan mengenai penyebab terjadinya konflik yang ada pada Desa Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Nah, di sini saya membagi, eee, maksudnya, penyebab terjadinya konflik ini dibagi menjadi 3 subbab. Untuk yang pertama mengenai konflik kewenangan, dan yang kedua konflik perebutan wilayah pesisir, dan pembahasan nomor 3 yaitu pembahasan yang terakhir merupakan, konflik lingkungan hidup. Di sini, penjabaran mengenai konflik yang telah saya sebutkan tadi, yaitu untuk konflik kewenangan. Konflik kewenangan ini terhadap pengelolaan wilayah pesisir Kali Baru terjadi antara pemerintah dan komunitas pembudidaya dan pengolah kerang hijau. Kewenangan yang dimaksud meliputi kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir. Konflik ini disebabkan oleh tidak selarasnya aturan formal dengan kesepakatan lokal yang dibuat oleh masyarakat. Konflik ini berawal dari perbedaan pemaknaan terhadap pemilikan wilayah pesisir. Dalam kasus di Kali Baru ini, ya tepatnya di Jakarta Utara, dapat dikatakan bahwa konflik kewenangan merupakan wujud konkret dari konflik pemaknaan. Untuk penyebab terjadinya konflik yang kedua mengenai konflik perebutan wilayah pesisir. Jadi konflik pemaknaan tidak hanya menjadi menjadi pemicu atau penyebab terjadinya konflik kewenangan antara masyarakat pesisir dengan pemerintah, namun juga menjadi pemicu konflik antar pengguna pesisir yang berujung pada konflik perebutan wilayah, yaitu antara pembudidaya kerang dengan nelayan atau antara nelayan dengan pengolah kerang. Namun demikian, konflik perebutan wilayah ini relatif lebih mudah diselesaikan. Hal ini karena sebagian besar telah tertuang dalam kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah berlaku secara turun-temurun. Jadi kesepakatan yang telah disepakati ini merupakan kesepakatan dari zaman dulu atau sejak lama yang sudah menjadi turun-temurun, kesepakatan turun-menurun. Untuk yang selanjutnya penyebab terjadinya konflik, ya konflik lingkungan hidup. Konflik-konflik yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian memicu munculnya permasalahan lain, yaitu konflik lingkungan hidup. Tarik-menarik kepentingan antara pembudidaya dan nelayan yang membutuhkan perairan laut yang bebas pencemaran dengan pihak industri yang membutuhkan laut sebagai sarana penetralisir limbah, namun tanpa melalui mekanisme pengolahan limbah yang dianjurkan. Hal ini telah menimbulkan permasalahan lingkungan yang akut di perairan Teluk Jakarta. Jadi pada konflik lingkungan hidup ini penyebabnya yaitu terletak pada sebuah industri yang mengalirkan limbah hasil industrinya ke laut tanpa melalui pengolahan limbah yang semestinya. Jadi hal inilah yang menjadikan konflik bagi petani kerang atau pengelola kerang. Hal inilah menimbulkan permasalahan lingkungan yang akut dan maksudnya yaitu ketika limbah yang tidak diolah kemudian langsung dialirkan ke laut, maka akan memperkeruh atau menimbulkan permasalahan yang baru di biota laut tersebut. Dalam konteks ini, permasalahan yang terjadi yaitu tercemarnya lingkungan perairan laut yang menjadi tempat untuk pengelolaan atau pengolahan
dari kerang hijau tersebut, sehingga menjadikan kerang hijau tersebut tidak atau kurang layak untuk dijual karena kerang hijau tersebut sudah tercemar oleh eh, limbah dari hasil industri tersebut. Sehingga tentu pengelola kerang hijau akan mm, penurunan atau mengalami penurunan pendapatan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Memasuki penyelesaian konflik, di sini penyelesaian konflik juga dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, penyelesaian konflik kewenangan. Yang kedua, yaitu penyelesaian konflik perebutan wilayah pesisir. Dan yang ketiga atau yang terakhir, merupakan penyelesaian konflik lingkungan hidup. Nah, kita akan membahas untuk penyelesaian konflik yang pertama mengenai penyelesaian konflik kewenangan. Konflik ini berkaitan erat dengan pelaksanaan kesepakatan lokal yang tidak selaras dengan peraturan formal. Bertahannya aktivitas pembudidayaan dan pengolahan kerang hijau di wilayah Kali Baru bukan karena telah terjalinnya keselarasan antara kesepakatan lokal dan kebijakan formal. Akan tetapi, pemerintah sementara ini membiarkan masyarakatnya hidup dalam tata aturan atau kesepakatan lokal untuk menghindari potensi konflik yang akan terjadi apabila aturan formal diterapkan. Mencermati dasar kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik ini dengan cara menarik konflik ke dalam perundang-undangan yang dibuat kemudian oleh pemerintah. Jadi pemerintah menyusun perundang-undangan untuk menyelesaikan konflik yang ada melalui atau dengan cara menariknya atau membuatkan aturan dan dimasukkan ke dalam perundang-undangan sehingga akan menertibkan dan sekaligus menghilangkan konflik atau menengahi konflik yang ada dan yang sekarang ini terjadi. Berdasarkan perundang-undangan yang ada, pembudidaya dan pengolah kerang hijau sudah tidak dapat melakukan aktivitas usaha kerangnya karena kerang di perairan tersebut sudah tercemar. Nah, sama seperti pada pembahasan yang sebelumnya tadi, bahwasannya tercemarnya kerang ini disebabkan oleh industri yang membuang limbah produksinya langsung ke laut tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, menciptakan permasalahan yang baru dan mencemari juga biota laut yang ada di sana. Oleh karenanya, pemerintah merencanakan adanya relokasi bagi masyarakat ke daerah di mana perairannya yang masih baik atau melakukan alih mata pencarian. Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan aturan tersebut karena belum adanya konsep yang jelas mengenai program reposisi aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonominya. Memasuki penyelesaian konflik yang kedua, yaitu mengenai penyelesaian konflik perebutan wilayah pesisir. Penyelesaian konflik antar pelaku, baik antara pembudidaya dan pengolah kerang hijau dengan pelaku lain yang memanfaatkan sumber daya secara langsung, dilakukan secara kekeluargaan. Contoh kasus rusaknya bagan karena tertabrak perahu nelayan. Hal ini cukup diselesaikan dengan cara pihak nelayan
membayar sejumlah uang ganti rugi kerusakan kepada pemilik bagan. Hubungan antara komunitas pembudidaya karang dan pengolah karang dengan komunitas nelayan terlihat lebih harmonis setelah adanya HKBNPK. HKBNPK ini merupakan himpunan keluarga besar nelayan pesisir Kali Baru. Anggota himpunan ini berasal dari berbagai profesi di bidang hasil laut, yaitu nelayan bagan tancap, nelayan bagan apung, peternak kerang, ataupun pengolah kerang. Organisasi ini didirikan atas dasar rasa saling berbagi antar anggota. Dan untuk anggota yang bersangkutan bisa dijadikan semacam asuransi. Nah, ketika ada anggota yang terkena musibah, misalnya sakit, maka himpunan ini akan memberikan sejumlah uang bagi biaya pengobatan. Begitupun pada waktu musim paceklik tiba, maka himpunan ini akan memberikan sejumlah bantuan yang besarnya disepakati bersama. Untuk masing-masing anggota membayar iuran sejumlah Rp10.000 orang setiap bulannya untuk menjadikan uang tersebut sebagai kas himpunan yang dikelola. Memasuki penyelesaian konflik yang kedua, yaitu mengenai penyelesaian konflik lingkungan hidup. Seringnya konflik yang terjadi antara pembudidaya dan pengolah kerang hijau dengan pihak industri menumbuhkan kesadaran di antara pembudidaya dan pengolah kerang hijau untuk membentuk kelompok tersendiri yang beranggotakan pembudidaya dan pengolah kerang hijau. Pada saat penelitian yang dilaksanakan, seperti yang tertera pada jurnal, upaya ke arah pembentukan kelompok sudah sampai kepada rekapitulasi calon anggota. Melalui kelompok ini, para pembudidaya dan pengolah kerang hijau berharap mempunyai kekuatan ketika ada permasalahan. Ecological konflik ini merupakan permasalahan yang sulit diselesaikan karena tidak hanya menyangkut pelaku di sekitar kawasan pesisir, namun juga menyangkut pelaku-pelaku di daerah-daerah sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas departemen dan lintas sektoral yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Memasuki ke bab kesimpulan atau pembahasan kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari keseluruhan pembahasan yaitu sumber konflik dalam aktivitas pembudidayaan dan pengolahan kerang hijau di Kali Baru berawal dari perbedaan permaknaan antara pihak yang berkonflik serta penegakan aturan yang belum semestinya. Kondisi ini didorong oleh belum adanya konsep yang jelas untuk mengantisipasi dampak dari penegakan aturan yang dibuat. Jenis konflik terdiri dari konflik kewenangan, konflik perebutan wilayah, dan konflik ekologi. Konflik ini mengakibatkan terjadinya ketegangan antara pelaku dan yang mengakibatkan komunitas pembudidaya dan pengolah kerang hijau berada pada ketidakpastian atas hidup dan penghidupannya. Namun demikian, konflik ini pun mempunyai dampak positif, yaitu menumbuhkan kesadaran pada pembudidaya dan pengolah kerang hijau untuk berkelompok, mempercepat terjadinya penyelesaian atas isu-isu yang berkembang selama ini, serta membimbing kepada aliansi antar kelompok yang berkepentingan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman serta dosen yang Bapak Ibu dosen yang menyimak PowerPoint yang saya tampilkan. Mohon maaf apabila kualitas video yang saya gunakan kurang baik. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak PowerPoint yang saya tampilkan.